masalah TikTok ya. Ya. Bisa dibuat dulu dari pertanyaan. Ada pertanyaan. Kalau dari saya pertanyaannya, menurut teman-teman racun TikTok itu seperti apa? Bagaimana? Menurut siapa? Mungkin dari Mas Fadul? Kalau menurutku sih racun TikTok itu yang mempengaruhi tentang pembelian. Kayak aku mau beli sepatu ini, sepatu Adidas. Aku sih kepingin banget untuk beli sepatu ini. Tapi gimana? Kok kayak aku gitu. Aku. Pada TikTok dulu. Iya. Dari segi harga, dari segi kualitas, Memastikan ya. Jadi lihat reviewnya dulu tentang sepatu Adidas. tapi bukan cuma apa itu produk sih sebetulnya, tren juga bisa. Contohnya apa ya? Apa itu tentang iya pendidikan atau apa ya, semacam kayak bingung juga sih, semacam ya center atau sebuah untuk mempengaruhi seseorang walaupun dalam bentuk tren atau bukan hanya pembelian produk itu. Kalau menurutku maksudnya ya bukan cuma itu apa gitu barang, tapi tren-tren Tren-tren kayak lebih ke kekinian ya, bukan tindakan lah, tindakan. produktif gitu ya. Kayak pada warat itu kan untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak buang sampah gitu Sembarangan, ya. banget pada tempatnya. Ya betul. Iya. Ya betul sih. Berarti kan itu termasuk apa racun TikTok yang positif? Iya. Yang positif. Kalau yang negatif gimana? Ya judul kan ya. Judul atau Ya apa itu setelah TikTok? Biasanya ya lebih ke iklan gitu. Iklan gitu kan, tren-tren bodong gitu ya. Kalau menurutku ya TikTok itu TikTok. Saya akui TikTok itu aplikasi yang hebat, karena ibaratnya dia itu baru lahir dibandingkan kompetitornya kayak YouTube, Instagram. Dia itu ibaratnya itu kecil lah, masih bayi. Tapi dia TikToknya sendiri itu bisa merubah pandangan seseorang. iya, sosial media di dunia. Contoh ya, dulu YouTube itu nggak ada yang namanya short Ya, yang video ya, short. Nah, ya. karena gara-gara TikTok, meledaknya TikTok, itu kan YouTube bikin short video, terus yang Instagram bikin reels gitu kan, dan di Facebook kalau nggak salah ada juga kan. Jadi itu yang bisa dibilang racun yang terbesarnya TikTok itu ya, bisa merubah kompetitornya itu. Gitu sih. Iya, sampai pemerintah pun sempat eksis juga kan di TikTok Shop ini kan. Iya. Kayak Tanah Abang lagi sepi. Ya. Alhamdulillah sekarang kan kembali lagi kayak dibuka lagi lah TikTok Sama. Ya, Sama Tokped. Iya. Karena dulu itu emang saking harganya dari TikTok sama Plus lain itu beda kan. Timpang. Karena kalau nggak salah itu bea cukainya gitu. Nah itu makanya sekarang TikTok itu kerjasama sama Tokped ini. Lain ini kalau musik apa membuat TikTok sekarang kan ada yang apa ya saya bikin pengalaman dulu sebenarnya ada beberapa anak Islam istri SMA itu harus sama bikin Ya. ke sedikit PR atau musik manis dan lain-lain itu kan rasanya dicampur campur tapi ada bagusnya juga jadi kita terbuka sama tujuan kita bergantung dari orang tua masing-masing Bisa apa yang benar itu sih yang saya
Ya, sorry. Pasaran. Kalau menurut pribadi itu rasa TikTok itu konten viral yang meracuni atau mempengaruhi gaya hidup seseorang atau apa. Lama aku pribadi atau sekali nyari barang atau juga pengen nyari barang tiba-tiba ada konten lewat itu baru itu skincare atau apalah itu aku kayak gampang teracuni gitu. Jadi kayak gampang banget mengerti konten dulu pengaruh. Iya. Apa banyak sih kayak racun-racun yang di TikTok itu kayak bikin trendsetter baru gitu tuh kayak apa dulu apa sih yang Iki challenge kan nggak sih? Yang apa joget-joget di luar mobil. Nah itu kan juga bahaya itu. Banyak sih kayak apa kayak tren-tren yang diikuti anak di TikTok itu banyak ya. Orang miskin kan bisa menjadi kaya, maksudnya padahal dia yang stabil di TikTok itu menjadi kaya gitu. Kayak bukan ini sih. Mandungul ya. Bukan Iya, sampai temennya ya, sampai parahnya itu orang tua disuruh. Iya. Cari uang gitu. parah. Sampai pas aku pernah nonton ya, sampai malu dulu. Sampai mau larut lagi. Cek kodam atau kayaknya cek kodam kan badan. Nenek juga ternyata gini dia. Parah sih. Tapi di samping itu ya, di samping itu kalau aku lihat ya, di TikTok itu kayak juga membantu maksudnya kayak pertama dari penjualan, kayak promosi. Iya. Terus yang paling besar ini membantu di musik. Kayak contoh ya, label musik kayak musisi siapa ngeluarin musik. Dia kalau kayak promosi kayak zaman dulu cuma di YouTube, di platform-platform lain kayak kaset gitu. Ya udah penjualnya kan gak ada. Tapi kan sekarang kalau di TikTok itu soundnya kan dipakai, terus kalau itu viral itu bisa kontennya wah. Oh, selalu menarik penjualan. Iya, benar. Tapi mikir, itu kan kita bisa nyanyiin gitu kan Komisi, apalagi kalau pas lagi streaming, kalau kita punya ide kreatif seperti kayak yang lagi tren sekarang kayak seleb transport itu yang joget-joget yang bikin kayak di bunga, di singa kan lumayan kan? Di terhadap kita. Tapi menurutmu yang joget-joget doang itu ya? Yang joget-joget doang? Joget-joget Itu bermanfaat apa enggak sih? menurut pribadiku bermanfaat. Iya. Kan kebutuhan orang beda-beda ya. Buat Mungkin dia hiburan. itu Kan bisa buat hiburan. Iya, buat tugas kuliah. Kira-kira apa ya? Bisa kan buat tugas. Gampang viral sih kalau kita apa di TikTok itu kita masukin video apa gitu gampang gitu. Tapi gampang juga banyak masalah. Itu kan sekarang ada ini sih apa kayak live TikTok. Nah, kalau aku secara pribadi memang nggak pernah main live TikTok dulu. Mungkin bisa pernah apa kan pernah main live TikTok. Itu gimana sih? Apa kayak kita bisa live itu ada minimal pengikut nggak sih? Atau ya udah bikin aja? Kalau sebelumnya sih kita itu ada minimal pengikutnya, minimal kan 1000 pengikut. Kalau sekarang sih kita udah bisa ya. Aku soalnya pengikutnya nggak sampai 1000, cuma karena live TikTok. Ayo, Maksudnya Jualan. nggak jualan kan, itu jualan. Lah ada jualan ya bisa sih. Karena cuma kan kalau no produk kayak affiliate gitu. Sekarang sih bisa. Oh berarti sekarang walaupun nggak sampai 1000 pengikut sudah bisa. Paling enak itu kalau kita live itu kasih challenge sama ada musuhnya. Jadi biar lebih compare gitu. compare gitu umur itu. Jadi lebih rame, terus yang nonton pun juga biasanya itu
suka nyawer. Apalagi kalau kita mau kalau lawannya itu cewek. Nah kalau nyawer gitu, itu gimana sih? Apa sistemnya nyawer kayak gimana? Sistem nyawer itu nanti setiap penonton ya itu biasanya di sebelahnya kolom komentar itu ada namanya GIF. Nah itu tinggal di klik aja bagian GIF. Nanti nyesuaikan saldo kita aja. Kalau kita ada saldo lebih ya tinggal mau GIF yang mana, mawar, B, topi. Itu ada nomornya masing-masing. Ya ada. Paling besar berapa? Paling besar lupa. Pokoknya paling mahal itu singa paus apa sih. Cuman untuk saldonya harganya berapa tuh lupa. Itu masuknya kemana? Masuknya kemana? Masuknya nanti ke yang bisa ya ke kita. Terus kita tinggal nyaipin aja gitu kalau Ke bank atau ke aplikasi dompet digital? Itu bebas. itu 100% apa? Sawerannya itu masuk kita atau ada TikTok? Pasti ada yang pertemuan. Ada dari les. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pengalaman apa gitu di TikTok itu? Mungkin dari ini siapa yang paling TikTok sekarang? TikTok, tapi nggak punya, cuma lihat-lihat itu aja Pak. Buat informasi. Kalau aku ya pakai TikTok itu buat curhat. Waduh, ini Pasti bikin squad kan kalau di TikTok kan kita bebas ekspresi ya. Kalau di IG kan agak lebih kurang berani kan. Soalnya kan IG kan hanya pengen full dari teman-teman bercakap lagi. Cuman kalau TikTok kan kita fokus saja. ada pendapatannya nggak? Konten Cuma video berapa view itu berapa duitnya gitu. kalau di Indonesia belum ada. Jadi kalau kita mau menghasilkan ya kayak kita cuma itu kita harus endorse. kita main endorse. Cuma sebelum endorse kan kita harus follow dulu. Kalau kita hanya mau kayak influencer itu sebuah produk kan kita harus ada followers. Jadi penghasilan kita kalau mau main TikTok ya kita lihat dari followers. Oh berarti TikTok itu kayak konten-konten kreator TikTok itu berarti ini ya, nggak ada kayak YouTube AdSense gitu ya? Oh itu kan memang Cari kontennya ya. dibayar karena kontennya tadi kan. Oh kalau TikTok enggak ya? Cuma kan kalau dari TikTok kan kita bisa Kayak tadi gitu. live terus promosiin barang-barang lah. Pernah bikin konten yang meracuni ya? Kalau meracuni kayak konten meracuni orang belum. Kalau sekedar konten aku biasanya ya bikin konten seperti itu. Sebenarnya BB. Pernah FYP soalnya pas lagi trennya galau ya dulu 2021 kan masih kayak galau-galaunya. Sekarang sih trennya itu lebih ke apa namanya kalau di punya itu apa ya? Ada yang bahas kayak apa gitu? Nggak masuk. Ya masalah entertainment lah kayaknya sekarang. Jadi kita nggak mesinnya kalau kayak gitu. Kayak joget-joget gemoy gitu. Joget-joget gemoy terus gila loh gitu. Tahu nggak sih? Ya. Gua cari orang sendiri. Iya banyak sound-sound yang unik-unik lah, bisa jadi viral gitu. Mas beritahu sedih, aku nanti ini. Oh iya. Tapi ya gitu. Pengen lagi kalau boleh tahu ya sing sering trending, maksudnya sing jadi trending terus kayak trendingnya itu membuat kita kayak melakukan hal sakit juga gitu. Paham? Kalau dari Mbak Olive apa? Oh, biasanya konten olahraga sih kayak kalau dia kebetulan di rumah, biasanya tak ikuti, terus kayak kalau bagus gitu kayak tutorial dance, kayak iseng-iseng aja gitu, Terus di upload tapi bagus. Gitu pasti. Mas Egeri punya TikTok. Punya tapi nggak punya akun. Maksudnya cuma lihat dari.
paling itu tutornya kerjaan Oh, maksudnya apa Excel atau apa itu trik-trik gitu. Kalau saya sih nggak terlalu banyak dari offline, cuma ke liburan. Biasanya ada pesanan. Konten yang nggak cari cuma teman-teman, mungkin konten itu tahun jadi liburan 1-2 jam, cuma ada 15. Iya pasti kan begitu. Pas ya. Iya. Kalau Mas yang sorry, Mas Fatur kan udah ke Jawa ya tadi dia. Iya. Yang joget-joget. Apa yang ubah? Fresh, pikiran fresh ini. Kan dari segi apa muka kita menarik. Lucu. Emang kalau kayak dia kamu pengaruhi. Ya mempengaruhi sih, mempengaruhi. Kalau itu biasanya kayak gitu. Oh, rasis. Biasa. Makan TikTok kan berarti. Tapi aku mau nanya, sukanya yang gitu-gitu ya. Kenapa di TikTok itu kok nggak ada cewek yang jelek ya? Sorry, nggak bukan cewek doang sih, cowok juga. Kenapa semuanya cakep-cakep, kenapa? Ya itu tergantung itu pihak Ada kita sendiri. kestandaran. Menurutku ada kestandaran jenjang. Oh, jenjang. Maksudnya Ini kata-kata rodo. Bingung kan? Dustin nih. Tapi suka ya, nonton. Mungkin ini ada kasus-kasus yang viral gara-gara TikTok yang banyak. Misalnya siapa itu sisi kemarin, tanggapannya gimana dari masing-masing? Karena kalau saya sih nggak dari TikTok buat yang kasus viral. Jika banyak orang makan itu yang viralnya jadi mereka bikin kayak potongan berita, ternyata di terus kasih muka dia, nggak ngerti apa kasih komentar yang jelek-jelek di TikTok. Itu gimana? Dikasih jelek-jelek. Kalau saya sih nggak tahu kita cerita, aku nggak asli. Kayak konten yang membahas masalah politik, yang kan terlalu makan gitu, mungkin pertentangan. Aku sih nggak terlalu ngurusin nggak pernah. Soalnya nonton TikTok itu puas dan pas makanya kan kebanyakan orang kalau lihat TikTok itu sampai lupa waktu kan yang namanya dilihat pasti yang dia suka. Untuk yang kasus-kasus itu ya paling cuma sekilas ya karena saking FYP-nya kan dia saking banyaknya penonton dia muncul main itu kan lagi. Kalau ada nggak? Skip, saya skip. Gila Tapi di sisi lain kayak contoh kayak kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata, terus ternyata viral di TikTok itu menurutku pribadi itu ya cukup bagus, cukup membantu. Karena gini, polisi di Indonesia itu kalau nggak viral nggak bakal diusut. nggak kalau klarifikasi pasti kan pasti Ya, takut mata telinga. pasti disensor kan. Ya, soalnya gitu banyak dong kasus yang kayak yang melibatkan inilah gitu, terus yang kalau Aku lupa. kalau nggak viral nggak diusut, dibiarin tenggelam sama kasus-kasus lain gitu. Tapi kalau misal viral, otomatis netizen itu tadi ya membantu untuk ngawal sih. Itu bagusnya sih di situ. Ya. Soalnya kan hanya kejadian kayak nggak di viral itu pasti nggak akan diurus. Ya itu makanya itu. Yang terkait Rempang ya, Suara netizen. Pulau Rempang yang di alih sama PT apa PT yang di sana. Itu kan sekarang gimana? Nggak ada berita kelanjutan.
Kayak kasus Sambo. 271 triliun ya. Tenggelam. Malah yang nyuri ayam di penjara 5 tahun gitu. Tetapi kan masih kasusnya Pina. Oh, ya. Ternyata kan dia kan ini secara maksudnya nggak dibunuh itu loh. Kan kan gara-gara yang disimpan Dibikin bioskop juga. Sampai dibikin bioskop. Terus akhirnya kan ternyata meninggalnya kan nggak dibunuh. Tesnya juga salah arah nggak sih? Sakno sing Egi itu. Iya. Egi yo sakno wis. Salah tangkap goreng ya. Iya. Goreng tidak ada hasil gitu. Jelas memang kurang jelas untuk pemerintah kita. Sebelumnya tuh Kita kita kembali ke TikTok ya. Kita kembali ke TikTok. Ya, yang konten gimana masalah akun TikTok buat teman-teman yang masih nonton ya, tentunya jangan skip, nanti bakalan ada tanggapan dari teman kita ya. Menurut pendapat saya, racun TikTok memberikan dampak yang besar bagi banyak orang, khususnya bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan platform TikTok sebagai wadah untuk mereka berjualan dan memasarkan produk. Oleh karena itu, tak jarang kita lihat banyak sekali pengguna TikTok atau yang biasa kita sebut dengan content creator memanfaatkan platform TikTok sebagai media promosi untuk memasarkan produk-produk mereka. Hal ini dapat meningkatkan UMKM masyarakat, karena kita ketahui bahwa TikTok ini merupakan sebuah platform yang besar yang mudah diakses oleh banyak orang dari berbagai kalangan, baik kalangan muda, tua, maupun anak-anak. Akan tetapi, racun TikTok ini juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara non-online, di mana hal ini berimbas pada penurunan daya jual produk mereka. Itulah mengapa kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh UMKM yang ada di Indonesia dengan menyeimbangkan bagaimana kita mengambil keputusan antara belanja online atau belanja non-online. Terima kasih. Oke, saya kira sekian pembahasan dari racun TikTok. Pesannya buat teman-teman yang nonton ya TikTok itu pengaruhnya sangat besar. Jadi ambil pengaruh yang baik, tinggalkan pengaruh yang buruk gitu. Pokoknya kalau nonton TikTok itu ya hati-hatilah, bisa dipilih sendiri, jangan semuanya diterima mentah-mentah, gitu aja sih. Oke, jadi mungkin ada yang mau menyampaikan closing statementnya? Cukup Pak. Ya, terima kasih buat semua yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.